Udah ayah tukang bangunan, ketahuan pula anak mencuri. Alah Tuhan. Ada dibelikan kereta, dipotong pula knalpotnya, udah miskin, bertingkah lagi, nabrak orang. Terakhir apa yang terjadi, Bu? Kata Nabi, kalau sudah model begini, karena fakirnya lupa dia segalanya. Makanya kata Rasulullah, kadal faqru ayyakuna kufra. Kefakiran itu bisa mendekatkan orang menjadi kufur. Kenapa? Semua dilakukannya, lupa dia sama siapapun. Kalau sudah miskin kali, Pak. Kalau perempuan ini sakit, ditunjukkannya dia kuat, walaupun lemah fisiknya. Kenapa? Karena semua dikerjakannya. Kalau ditunjukkannya manjanya, tak selesai semua pekerjaan di rumahku. Menyapu dia, memasak dia, ngepel dia, masak air dia, walaupun meriang badannya. Allah Allah. Kita pantang udah demam, Pak. Allah Allah. Allah Allah. Sama ya sakitnya, sama-sama flu, sama-sama meriang. Tengok mana lebih kuat? Lebih kuat perempuan. Kok laki-laki lehernya pun enggak terangkat nih. Allah Allah. Bibir bergerak. Allah Allah. Mau makan, Bang? Enggak selera. Minum? Enggak selera. Kalau kawin, itulah laki-laki ini, udah mau mati pun dia disuruh kawin. Bapak Ibu yang saya hormati, hitungan hari lagi bergantilah tahun 1447 Hijriah. Kita merasa putaran waktu itu singkat, dan banyak orang berbahagia ketika berubah waktu tahun ke tahun, walaupun belum ada peningkatan dalam dirinya karena bertambah usianya. Tapi Bapak Ibu perlu kita tahu, bertambahnya pergantian tahun itu ternyata itu satu isyarat kiamat semakin dekat. Kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Kiamat tidak akan pernah terjadi sebelum masa terasa singkat. Fatakunus sanatu kasyahri, satu tahun seperti satu bulan. Wa yakunus syahru kal jum'ah, satu bulan seperti satu minggu. Fatakunul jum'atu kal yaum, satu minggu seperti satu hari. Wa yakunul yaumu kas sa'ah, satu hari seperti satu jam. Fatakunus sa'atu kahtirakis sa'afah, satu jam seperti daun korma yang kering cepat terbakar. Habis ceramah, masuk sholat isya. Habis sholat isya, golek-golek bentar, tidur, bangun, waktu subuh. Subuh, nyapu-nyapu, mengaji-mengaji, masuk zuhur. Habis zuhur, asar, balik maghrib. Dibilang, kok cepat kali habis waktu ini ya? Jawabannya Bapak Ibu, bukan waktunya yang cepat habis, tapi kita terlalu sibuk dalam satu hari itu enggak terasa habis waktu. Itu jawabannya. Jadi kaji kita Bapak Ibu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, saya mengutip dalam kitab Syarah Kitab Asy-Syihab fil Hikami wal Mawa'iz wal Adabi, yang ditulis Al-Imam Al-Allamah Abdul Qadir bin Badar bin Ad-Dumi Al-Hambali pada halaman 142. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segeralah beramal sebelum terjadi 7 kita alami dalam hidup ini. Apa yang pertama? Ma yantajiru ahadukum minad dunya illa ghina mutghiya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang perlu kalian tunggu, segeralah beramal, maka akan terjadi nanti di antara manusia di dunia ini kecuali ghina mutghiya, orang kaya yang melakukan kezoliman. Tengok Bapak Ibu sekarang, kalau orang kaya melakukan kesalahan dianggap orang biasa.
Kenapa Nabi menyuruh kita segera beramal sebelum datang di dunia ini? Ghina mutghiya, orang kaya yang melakukan kezaliman. Karena orang sekarang yang kaya-kaya itu bebas melakukan kejahatan apa yang dia mau. Di dalam kitab Adabud Dunya wad Din yang ditulis Al-Imam Hasan Al-Mawardi, kenapa orang kaya itu seenaknya melakukan kejahatan? Tasu'u tariqahu asarra, karena dia punya kekuasaan, jalan apa yang dia mau bisa dia lakukan. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Au faqran munsiya. Au faqran munsiya, orang miskin yang dilupakan. Apa makna orang miskin dilupakan? Ini pula makna orang miskin dilupakan. Yasghulukum wa yunsikum anfusakum. Dia sibuk mencari kebutuhan untuk dirinya, lupa dia untuk kebutuhan akhiratnya terhadap Tuhannya. Makanya di sini yunsiya lil qutuli liqutut. Apa liqut? Dia hanya lupa kepada Allah, tapi karena mencari kebutuhannya semua dilupakan. Sekarang tengok lu, anak-anak yang baru viral, dilepuknya emaknya, ditumbuknya hanya perkara minta uang 30.000. Tengok anak sekarang udah miskin, susah, itu pula yang bertingkah. Oke, memang dunia ini udah ngeri, Pak. Tengok udah ayah yang tukang bangunan, ketahuan pula anak mencuri. Alah Tuhan. Ada dibelikan kereta, dipotong pula knalpotnya, udah miskin, bertingkah lagi, nabrak orang. Terakhir apa yang terjadi, Bu? Kata Nabi, kalau sudah model begini, karena fakirnya lupa dia segalanya, makanya kata Rasulullah, kadal faqru ayyakuna kufra. Kefakiran itu bisa mendekatkan orang menjadi kufur. Kenapa? Semua dilakukannya, lupa dia sama siapapun. Kalau sudah miskin kali, Pak. Tanyalah sekarang itu. Lupa diri dia karena susahnya itu. Kenapa dia mau merampok? Karena ekonomi. Nggak takut kau masuk penjara. Udah lupa itu. Nggak ingat kau lagi itu. Kenapa kau bunuh dia? Karena kebutuhan ekonomi. Nggak kau ingat kalau kau nanti masuk penjara. Udah lupa itu. Udah dibunuhnya orang itu baru ingat dia. Alah, udah mati gitu. Waktu membunuh itu nggak ada. Udah terjadi nggak ini, Bu? Udah. Anak tetangga bertetangga, apa lagi? Abang beradik kandung perkara warisan, lupa semua itu. Udah fakir kali, semua lupa. Nah, makanya apa yang membuat lupa orang fakir ini? Membuat lupa daratan orang fakir ini, imma amfatam minaz zulli istiqanah au asifan fa'til ghina, karena dia tak nyaman dengan kemiskinannya, semua kejahatan dia lakukan, yang penting senang. Tengoklah dicurinya kereta orang, nggak peduli lagi itu mau kereta tetangganya, mana perlu lagi itu, asalkan kenyang dia, asalkan nyaman dia. Kau punya tetangga, maka sekarang kalau orang minjam kereta yang awak tanda, jangan terlalu percaya. Yang awak tanda pun minjam kereta awak tak balik-balik. Tak balik-balik. Udah lupa itu. Ini kan kereta tetanggaku, kan kawan mamaku ini wirid, kawan ayahku ini ngaji di masjid. Tak cocok lah aku gadekan keretanya. Udah nggak ada lagi. Yang penting make, selesai. Itulah sekarang, Pak. Ngeri Bapak Ibu, ngeri. Kalau dulu mohon maaf, izin Bu ya, orang fakir itu masih tahu dia batasannya mana yang layak dia lakukan. Makanya orang-orang fakir dulu, Pak, masih rajin ke masjid, rajin sholat Jumat, rajin sholat tak berjamaah. Sekarang mohon maaf, Pak, jangan Bapak tersinggung. Tengok yang di kedai kopi itu, orang-orang susah semua itu. Bapak, macam mana mau dikayakan Allah kau? Yang mengkasih kekayaan pun kau lupakan. Kadang-kadang. Kenapa saya tahu? Lewat nanti, Pak. Lewat. Ditegurnya pula, Ustaz. Allahu Akbar. Mendam batu dia. Kelepak. Kacau. Awak pun ditegurnya. Rasa-rasanya, Bu, gagal aku yang jadi penceramah itu.
berarti nggak masuk dakwah gitu. Nah, itu. Makanya apalah perbedaan pandangan orang terhadap orang kaya dengan orang miskin di dunia? Mari kita cek. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, perbedaan orang kaya dengan orang miskin dalam pandangan orang di dunia, al-ghani'u madhun, orang kaya selalu mengharap pujian. Orang kaya pasti mendapat pujian. Wal faqru aibun, sementara orang miskin selalu mendapat hinaan. Mana contohnya? Beliau mencontohkan, fa in kana al-ghaniyyu miqdama yusamma sujaa. Kalau orang kaya maju ke depan, maka dianggap dia pemberani. Kalau orang kaya tampil ke depan, dianggap dia pemberani. Wa in kana al-faqiru miqdama summiya ahwazu. Tapi ketika orang miskin yang maju ke depan, dianggap gegabah atau sembrono. Maju pula lah kawan. Betul enggak? Apa lagi? Wa in kana al-ghaniyyu baligha summiya khatiba. Kalau orang kaya menyampaikan aspirasinya, bicara, dianggap dia sebagai orator. Wa in kana al-faqiru baligha summiya mihjara. Ketika orang miskin yang menyampaikan aspirasinya bicara ke depan, dianggap orang mengigau. Nah, cakap aja itu, nggak ada itu. Alah. Memang payah laku cakap orang miskin ini, Pak. Tapi kalau orang kaya ngomong, ini baru ini, pateng, oh kayak gini lah. Sepawok-pawoknya anak orang kaya, kalau ngomong, para dia bilang orang cerdas. Secerdas-cerdasnya anak orang miskin, tak pernah dihargai orang kepintarannya. Maka sekarang bisa dibeli ijazah. Maka orang sekarang kok naik kelas, kalau anak orang kaya nggak juara, bukan anaknya yang dinasihatinya, gurunya yang dimarahinya. Tak terima di anak itu kalau nggak juara. Itu aja mas sekarang. Makanya sekarang rusak negara kita, rusak dunia ini. Ya kan? Apa lagi? Wa in kana al-ghaniyyu raqina summiya halima. Kalau orang kaya punya pendirian, dianggap dari orang yang paling bijaksana. Wa in kana al-faqiru raqina summiya saqila. Tapi kalau orang kaya punya pendirian, dianggap orang tak lama bertahan. Bentarnya itu, alah, besok udah ngulah lagi itu. Itu dia. Nah, ini yang paling nampak gitu. Apa? Wa in kana al-ghaniyyu samuta summiya zamita. Kalau orang kaya diam, nggak ada cakapnya, diam aja dia, maka orang menganggapnya dia orang yang beribawa. Tapi sebaliknya, wa in kana al-faqiru samuta summiya ghabiya. Tapi kalau orang miskin yang diam, dibilang orang pawok. Itulah orang kaya kalau nggak ngomong, Bu, beribawa kali bapak. Itu orang kaya itu, cakap aja dia, nampak wibawa. Tapi kalau orang miskin yang diam, ada kurang-kurang itu. Beliau yang bilang itu. Karena betul juga kata ulama ini itu. Kalau awak banyak cakap katanya ngoceh. Yang miskin ini serba salah, yang miskin ini, Pak. Tampil awak katanya gegabah. Banyak cakap awak ngasih aspirasi katanya apa? Cuman ngoceh aja. Apa lagi, Bu? Awak Muhammad punya pendirian kata orang, enggak lama itu pasti berubah lagi. Awak diam dibilang orang pawok, semua salah. Itulah serba salah jadi orang miskin. Tengoklah. Nah, jadi berusaha kita jadi orang kaya. Saya membaca ini tadi sore, iya pula ya. Begitulah dulu, Pak. Awak dulu Muhammad di pesantren. Nah, awak cakap ayah awak tak laku, Pak. Tapi kalau orang kaya, anak Pak Haji dah dulu, dinampakkan orang itu. Itu dia. Yang kedua, ya, jadi antara fakir dengan miskin sudah jauh berbeda pandangan orang. Terjadi enggak ini, Bu? Terjadi. Nah, yang selanjutnya
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Au marada mufsida. Beramallah kamu segera, kata Rasulullah, sebelum sakitmu yang menyusahkan, sakitmu yang mengganggu ibadahmu. Mohon maaf ya, bedanya nikmat orang yang sehat beribadah daripada orang yang ketika sakit beribadah. Betul nggak bukan? Kalau orang yang sakit beribadah, nggak usah jauh-jauh lah. Dulu waktu sehat, tahan wudhu itu. Habis maghrib baca Quran, habis baca Quran sholat isya. Sekarang begitu takbir Allah, buka telekung, wudhu lagi, Allah. Begitu rakaat keempat udah mau at-tahiyatul, itulah tadi itu. Sakit itu mengurangi nikmat ibadah. Kenapa kata Rasul? Karena menyusahkan, serba salah. Dulu kaki awak nih, mohon maaf bukan, mau ruku, sujud bisa. Kalau ibu nak biarkan selonjor, nggak apa-apa. Inilah nikmatnya, selonjor, nggak apa-apa. Karena kalau berlipat payah, Allahu Akbar. Allah Akbar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak usah lipat, biarkan aja. Yang penting nyaman ibu nih. Apalah itu, dulu awak jalan kemanapun ke pajak tahan, betul bu? Sekarang keluar rumah awak mau ke kedai aja malas berjalan. Kau aja lah. Nah, itu dia. Makanya apa rupanya sifat orang yang sakit? Kenapa dikatakan Rasulullah gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu? Kalau sudah sakit tidak ada nikmat ibadah karena berkurang kekuatan. Kata ulama kita ini, allati yataghayyaru biha tab'u kama taghayyaru bihal jismi. Karena sudah berubah fisik dia semula daripada fisik dia yang sekarang dia jalani. Kan? Nah, apalagi fala tabaqal akhlaqu 'alal isti'dal wala yaqdiru ma'aha 'alal ihtimal. Karena tak mampu dia melakukan ketika aktivitas sehat, tak mampu lagi dia berbuat apa yang dia lakukan ketika dalam keadaan sehat. Cuma satu jawabannya Pak, saya baru dapat. Apalah bedanya orang yang sakit itu ketika mendatangkan nikmat? Maka Nabi Ayub mengatakan, uhibbul marad litawadi li rabbi. Ya Allah, kujadikan sakitku ini lebih aku cintai karena aku ketika sakit aku rendah di hadapan. Tengok Pak, siapa mantan preman di Jalan Karya Kasih ini, kalau sudah demam, sakit, nggak ada preman. Tatonya itu pun belok, tatonya itu belok. Mau anggota PP dia mau IPK, kau udah demam, Allah, ketua, nggak ada ketua lagi, habis ketua itu. Iya, memang dibuat Allah itu. Ibu tengoklah, preman kelas cakap macam manapun, udah sakit, lemah di hadapan manusia. Itulah kata Nabi Ayub. Lebih baik aku sakit ya Allah, ternyata sakitku ini merendahkan diriku di hadapan. Kita saja lah Pak, kita laki-laki ketika sehat, paling kuat di depan istri. Begitu kita lemah terbaring, tak ada apa-apanya kekuatan itu. Manggil istri aja, Ode, apa sih bang? Allahu Akbar, teh manis lah, jangan banyak-banyak, nanti naik gula. Bukan naik gula, memang kurang gula nampaknya. Oke nih, udah 2 bulan gak kasih teh manis. Ya, jadi pandai-pandai lagi tuh. Nah, tengok kata ulama apa? Karena orang yang sakit itu mufsidun lil mazaji musghilun lil hawasi. Nah, karena orang yang sakit itu adalah suasana mentalnya yang rusak. Mental itu yang rusak. Ya Allah, contoh ya, kenapa enggak dari dulu aku rajin sholat ya? Sakit begini baru aku rasakan enak sholat. Ketika sakit itu datang, kenapa enggak dulu waktu ke masjid dulu waktu sehat-sehatnya ya? Rupanya sakit begini, baru awak terasa udah sakit, enggak ada enaknya sholat itu. Apa kata ulama ini? Mufsidun lil mazazi. Mentalnya yang rusak. Sakit, orang yang sakit fisiknya
mental rusak. Apalagi contohnya, orang yang sudah sakit itu orangnya cengeng. Cengeng itu nangis, mudah tersinggung, murah merajuk. Allah ya, lagi sakitnya kayak gini kau buat sama aku. Waktu sehat-sehat dulu nggak berani kau melawan sama aku. Sekarang iyalah, namanya waktu sehat. Kau paling paten, iya. Suka hati kau lah, cuman nggak bisa aku ngapa-ngapain lagi. Kalau melawan pun aku, terserah kau lah. Mau macam mana kau buat, suka hati kau lah. Memang iya, kau pun dulu waktu kau sehat, suka hati mau kau buat sama aku. Sekarang gantian suka hati kuat sama kau. Kita tahu kau. Maka siap-siaplah kita Pak. Perempuan ini, kau udah sakit lakinya, disitulah bos dendam dia. Apa lagi? Betul. Dijawab ibu. Kurasa tersalurkan niat dia ini. Cocok rasa dia materi ini. Pas kali kajinya. Mudah-mudahan didengarkan lakiku kata. Datang pula lakinya malam ini, berantamlah pulang ke rumah nanti. Nanti mushilul lil hawasi. Tadi rusak mentalnya, baru apa? Terganggu perasaannya. Nanti bu di dapur atau ruang tamu nonton, bapak tuh di kamar. Kawannya aku napa lah dia? Ya Allah, kau tinggalkan aku sendiri di kamar. Pala di kamar aja aku itu, menonton aku. Nangis. Itu sudah alamiah dibuat Allah itu. Sekarangnya kita Pak masih berani kayak gini. Kuda sakit, beda mental kita itu. Beda. Saya opung saya dulu orang lapangan karena dia toki ikan sale. Oh, garam. Begitu sakit. Oh, opung, bilang istrinya. Ada payah mana tongkatku? Ada payah berjalan ini. Sikit-sikit bergantung kepada orang lain karena tak mampu melakukan apa yang dulu bisa dia lakukan. Itu yang buat dia terganggu perasaannya. Ya kan? Nanti ngambil apa? Ngambil nasi, dia buatkan nasi lah. Bentar. Allahu Akbar. Iya, tanganku kan dua. Bentar napa? Sabar. Ya Allah. Kalau nggak sabar aku nggak ada yang mengurusku. Itu. Nah, makanya bu, siapa yang bersabar merawat lakinya sakit-sakitan, Allah sandingkan besok dia dengan istri Nabi Ayub. Kenapa? Nabi Ayub nih bu, 18 tahun dia sakit. Sabar dia merawat lakinya. Mungkin ada di antara ibu nih kurang bisa dia sempurna beramal karena terlalu banyak mengurus suaminya. Betul kan bu? Nggak wirid kakak, nggak bisa kakak wirid lagi. Kenapa? Abang kau kurang sehat. Ke kamar mandi pun suka kakak yang ngurus. Oh ya kak, ya nggak bisa lagi digendong. Cuman satu bedanya Pak, lebih sabar perempuan mengurus sakit kita ketimbang laki-laki. Betul bu? Kalau perempuan ini sakit, ditunjukkannya dia kuat, walaupun lemah fisiknya. Kenapa? Karena semua dikerjakannya. Kalau ditunjukkannya manjanya, tak selesai semua pekerjaan di rumah itu. Menyapu dia, memasak dia, ngepel dia, masak air dia, walaupun meriang badannya. Allah Allah. Kita pantang udah demam Pak. Allah Allah. Sama ya sakitnya, sama-sama flu, sama-sama meriang. Tengok mana lebih kuat? Lebih kuat perempuan. Kok laki-laki lehernya pun nggak terangkat. Allah Allah. Bibir bergerak. Mau makan bang? Nggak selera. Minum? Nggak selera. Kalau kawin? Itulah laki-laki ini, udah mau mati pun dia disuruh kawin. Ya jadi izin. Apalagi Bapak Ibu? Yang selanjutnya kata Rasulullah, au haramun munfannidun. Au haramun munfannidun artinya apa? Ketika tua yang memberatkan. Jadi sakit yang menyusahkan, tua yang memberatkan. Kenapa tua memberatkan? Hudusus sunni. Apa sunni? Hudusus sunni artinya apa? Sudah uzur, ya kan? Nah, jadi uzur itu
salah satu yang mengurangi nilai ibadah karena tak sempurna yang dilakukan ketika kita muda. Nah, makanya Bapak Ibu yang kita hari ini masih sehat, tidak ada penyakit, ibu walaupun sudah mohon maaf lanjut usia, tapi mohon maaf Allah berikan kekuatan, itu nikmat. Tapi sekarang tengok, yang muda-muda pula yang tak nampak sekarang orang beramal di masjid. Mana ada Pak? Itu berapa orang? 1, 2, 3 orang aja. Yang perempuan 1 orang. Cobalah. Kenapa? Dianggapnya dia muda masih banyak kesempatan. Udah tua besok kurang nikmat itu. Yang saya bilang tadi itu Bu, serba susah. Kan rukuk susah, tahiyat susah, kan mau bangkit dari sujud susah. Allah ya kan? Nah, makanya Bapak Ibu, saya bukan mengejek yang tua, tidak. Pasti kita ke situ juga. Kami juga begitu juga. Tapi ya Allah, kalau sudah tua di situ dia beramal, itu yang masuk ke sini. Jangan udah menua baru situ menikmati amal. Mana nikmat lagi? Mana nikmat lagi itu? Nah, makanya kata Nabi, segeralah beramal sebelum datang dalam dirimu. Kalau sudah tua memberatkan. Kan? Memberatkan. Nanti dulu waktu muda-muda ramai masjidnya anak muda. Sekarang nggak ada lagi. Di mana yang ramai? Majelis kopi, pos kopi, green kopi, di kilat. Orang jumpa, Ustaz, gitu. Awak pula ditegurnya. Awak pun minum di situ. Ya. Nah, ini realita di lapangan. Nah, makanya apa Bapak Ibu? Nah, ini saya kutip dalam kitab yang berbeda. Yambaghi lil insanil aqil ayyubadiru bit taubah. Banyaknya manusia sibuk karena urusan dunia, lupa dia menyegerakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu cerita ketika Nabi Yakub meminta permintaan kepada malaikat Israel. Qila, ada orang berkata dalam kitab Irsyadul Ibad li Istidad li Yaumil Mi'ad, penulis Abdul Aziz, pada halaman 7. Inna Ya'qub alaihi salam, sesungguhnya Nabi Ya'qub alaihi salam, qala limalikil maut, dia berkata kepada malaikat maut. Apa katanya? Inni as'aluka hajatan, aku sesungguhnya mempunyai permintaan kepadamu. Kan? Qala, maka malaikat maut tadi menjawab, mahia, apa itu kira-kira permintaan wahai Nabi Yakub? Maka Nabi Yakub mengatakan, antu'limani idza dana ajali. Kan? Antu'limani idza dana ajali wa aradta an taqbadu ruhi. Nanti beritahu samaku, kasih tahu samaku kalau kau datang ingin mencabut nyawaku. Kalau kau datang nanti ingin mencabut ruhku, kasih tahu aku. Nah, qala faqala, berkatalah menjawab malaikat maut, na'am, iya. Ursilu ilaika rasulaini aw salasa. Maka diutuslah kepadamu nanti beberapa tanda-tanda kematian yang tiba dalam dirimu. Apa itu Bapak Ibu? Terjadilah. Falamma in qad ajalahu ata ilaihi malakul maut. Saatnya tibalah waktunya, malaikat maut diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa Nabi Yakub. Faqala, maka dia mengatakan, azairu ji'ta am yaqdir ruhi. Nah, apakah kau sudah datang ingin mencabut nyawaku, ruhku? Faqala liqabida ruhika. Maka dia menjawab, aku akan mencabut ruhmu. Faqala, maka Nabi aku mengatakan, awalaista kunta akhbartani annaka tursilu ilayya rasulaini aw salasa. Apakah kau sudah menyampaikan samaku, mengirimkan samaku tanda-tanda kematian itu akan tiba, 3 atau 2 tanda-tanda sebelum kau mencabut nyawaku? Oh, itu pula kata Nabi Yakub. Apa kata malaikat? Qad fa'altu. 3 tanda-tanda kematian itu udah kukirim samamu dan sudah kulakukan. Apa itu? Nah, ini Bapak Ibu,
bayadu sa'rika ba'da sawadih, rambutmu yang dulu hitam sekarang memutih. Makanya bapak yang rambut hitam gak usah cat, itu titipan malaikat maut itu. Apa lagi? Dha'fu badanika ba'da quwwatih, badanmu yang dulu kuat sekarang melemah. Apa lagi? Wa anhanahu jismika ba'da istiqamatih. Apa katanya? Yang dulu fisikmu tegap kuat, sekarang sudah mulai tak kuat. Wa hajihi rusuli ya Yaqub ila bani Adam qabla al-maut. Inilah yang diberikan kepada anak Nabi Adam sebelum malaikat maut mencabut nyawanya. Tanda-tanda sudah datang dalam dirinya. Itulah tadi, yang rambut hitam sekarang memutih. Apalagi yang badan dulu kuat sekarang mulai lemah. Yang dulu Muhammad fisik cantik, oh cantik kali, sekarang sudah mulai Muhammad hancur. Tidak ada orang bu makin tua makin cantik. Macam manapun kayanya ibu mau operasi plastik, tanam benang, tanam benang, tanam benang, tanam benang, tanam benang. Terakhir benang itu tarik-tarian kalau waktu ketawa. Habis. Ya, tarik-tarian. Makanya orang dulu itu kalau dia tua, dia sadari ketuaannya. Orang sekarang tak mau dia menerima ketuaannya, dipaksanya biar nampak muda. Nanti kalau pangkas cat putih hitam, hanya seminggu itu pak, tumbuh balik putih di bawahnya, mulailah hilang yang merah itu. Terakhir 3 warna rambut waktu, di atas merah, di bawah hitam, dasarnya putih. Ada lagi omak-omak nih tak sanggup menerima tua karena uban. Syaibah, itu uban itu salah satu tanda menuanya kita kematian akan tiba. Dicopot, copotlah. Terakhir botak di tengah, gopek satu, gopek, gundul di tengah. Apalagi bu, Muhammad dulu awak kuat, gigi lengkap, tutup limun pun terbuka, kelepak. Makan tebu, kutak sekarang awak makan tojen aja suka digiling, makan tojen suka digiling baru dikunyah-kunyah. Karena kau dimasukkan pun nggak hancur-hancur. 2 jam pun nggak hancur, terpaksa di blender atau digiling baru dirasakan. Akan ada masanya itu, tak bisa. Ya? Makanya kata Nabi Yakub tadi, kau datang ingin mencabut nyawaku, katanya kan. Apa katanya? Ursilu ilaika rasulaini aw salasa. Sampaikan sama aku nanti, kirim tanda-tanda kematian itu kalau sudah tiba sebelum kau cabut nyawaku, biar aku siap-siap, kata Nabi Yakub. Kalau enggak 2, 3 pun jadi. Dikirim Nabi Ayub 3. Ya, jadi tengoklah kita sekarang. Ya kan? Allahu Akbar. Bedak itu pun enggak nyatu lagi sama kulit itu. Kan? Enggak bisa lagi. Besok makanya Muhammad apa mau dibanggakan lagi. Ya kan? Makanya ditengok-tengok awak, maka sekali-sekali awak coba dulu model awak macam mana nanti setelah mati. Ambil beli kain kafan 5 lapis bu, kepala ikan, gunting-gunting sendiri, baru ibu gulung-gulungkan, baru ikat pocongnya, ambil kapas, letakkan di sini, baru ibu tengok, ya Allah, bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Napas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah. Ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Liang lahat muat
buat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbun orang, tinggallah badan seorang diri. Tinggallah harta anak dan menantu, tidakkan dapat mengambil alih. Hanyalah amal dapat membantu dan doa dari anak yang soleh. Itulah kaji ni. Dibayangkannya macam mana dia tinggal sendiri dalam kubur, hanya tinggal sendiri. Semua familinya pulang, hanya tinggal dia sendiri. Makanya ada orang bertanya, bagaimana kau menilai kematian setelah kau meninggal dunia? Lihatlah siapa yang meninggal dunia sebelum kau meninggal. Awak tengok tetangga awak meninggal emaknya, berapa bulan dia menangis, Bu? Hanya 2 bulan. Rindu kali aku sama mama lo bang, ya Allah. Biasanya mama jam segini masak kesukaan awak. Hanya 2 bulan itu. Bulan ketiga udah karaoke orang tuh di situ. Popo, nah, popo, betul popo. Loh, begitulah nasib kita besok. Betul ya? Ya kan? Setuju kan? itu. Makanya apa yang kita buat itu yang dikenang orang. Ya? Apa yang dibuat itu yang dikenang. Kalau awak baik buat di masjid ni, dikenang orang pula. Makanya ada kata ulama, Bu, rubba umrin ibtasa'at amaduh wa qallat amdaduh. Kalau bisa umur ni walaupun pendek, banyak amal kebaikannya. Jangan sampai panjang umur awak tak ada kebaikan yang dibawa. Tapi lebih baik lagi kata Nabi, siapa yang panjang umurnya, panjang pula amal solehnya. Bapak Ibu, yang selanjutnya, apa yang disiapkan sebelum terjadi dalam diri kita? Ini kata Rasulullah SAW, au mautun mujhijun, kematian yang mendadak. Oh, itulah nggak bisa kita kira-kirin. Kan? Hari ini masih pengajian, masih ketawa-ketawa, besok subuh dah diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan jamaah sini, di luar. Sebab takut ibu telah meninggal ke rahmatullah. Bapak ini, bini ini datang ke semalam baru jumpa kami di depan. Enggak ada sakit nih. Lewat dia. Memang enggak ada cakapnya memang. Enggak nampaknya aku memang. Oh, memang dia ada kabur-kaburnya memang. Kalau malam enggak nampaknya. Dia nih, Allahu Akbar. Apa sakitnya? Enggak ada. Enggak ada. Jadi apa? Tiba-tiba minum, meninggal. Oh, kok bisa meninggal? Iya, ada racun. Oh iyalah. Ada racunnya, meninggal lah pula. Kupikir minum air putih aja. Tengok, meninggal mendadak. Yang mana tahu kita babi? Anak-anak muda sekarang, kenapa? Masih rasanya panjang umurnya, naik kereta, puang. Besok ditengok KTP, usia 17 tahun, naik kereta tabrakan karena apa? Apa namanya itu? Kereta cross. Oh, cobalah. Mana tahu-tahu kita. Makanya maksudnya Nabi ini apa, Bu? Sebelum datang mati mendadak yang kita alami, maka tak tahu kita kapan mati dan waktunya kapan, maka beliau mengatakan persiapkanlah amal baikmu. Apalah yang ditakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ditakuti Nabi, wad dajjalu syarru ghaibun yuntazar. Dajjal yang tak terlihat, itu yang ditunggu-tunggu kehancuran dan kejahatan yang membuat iman kita ini belum tentu sempurna. Kenapa Nabi mengatakan jangan sampai turun Dajjal? Karena Dajjal lah yang merusak kejahatan dari manusia yang meyakinkan ghaib. Apa makna ghaib? Belum nampak dia sekarang, tapi sudah diceritakan Nabi efeknya. Ada yang nampak Dajjal di sini? Mana pernah kita? Tapi mohon maaf, kejahatan-kejahatan yang dilakukan Dajjal sudah mulai timbul di dunia ini. Ajan Pak. Mohon maaf ya, izin. Inilah kaji kita 7 yang dipersiapkan. Beramal solehlah sebelum datang tiba yang 7 ini dalam diri kita. Pertama adalah orang kaya yang melakukan kejahatan.
Orang kaya yang bebas melakukan semena-mena perbuatan jahat. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia punya kuasa, maka dia seenaknya jalan apapun dia lakukan karena dia punya segalanya. Yang kedua adalah wa faqran munsia, orang miskin yang lupa. Kenapa lupa? Karena banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan, maka lupa dia segala-galanya. Lupa dia sama Allah, lupa dia beribadah, lupa dia melakukan kebaikan. Yang penting kebutuhanku yang kuduluankan, walaupun melanggar aturan Allah. Yang ketiga adalah apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Au maradun mumsida, sakit yang merusak. Kalau sudah sakit tak ada lagi nikmatnya. Kenapa? Serba salah. Maka lagi sehat, kuatkan ibadah. Wa haraman, mana tadi ke situ? Au haraman mufannida, apa tua yang melemahkan. Au mautan mujhiza, kematian yang menghancurkan dengan datangnya tiba-tiba tanpa direncanakan. Wad dazzalu sarru ghaibin yuntazar, kematian dajjal yang tidak terlihat tapi itu yang ditunggu-tunggu kejahatannya, jangan sampai terjadi dalam diri kita. Maka Nabi saja berdoa, selamatkan aku dari fitnah dajjal. Setiap tahiyat terakhir dia berdoa itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena sudah datang dajjal, mungkin selemah-lemahnya iman kita takkan bisa kita menghandlenya, tak bisa kita menghalaunya. Karena sebelum datang pun dajjal, orang banyak melakukan kejahatan. Begitu datang dajjal, kejahatan yang tak terlihat hari ini tapi yang ditunggu-tunggu suatu saat akan menunggu kehancuran untuk diri kita. Mudah-mudahan apalagi was-sa'atu adha wa amarra, maka waktu demi waktu maka akan kita rasakan perputaran diri. Mudah-mudahan kita merubah diri kita lebih baik dari sebelumnya. 1447 Hijriah, badiru bil a'mal, segeralah melakukan amal baik, insyaallah kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.